Inna dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan proses kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Dari beberapa riwayat akan kita simpulkan bagaimana manusia membayat Al-Mahdi. Yang pertama, hadis dari Sauban radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian. Mereka semua putra khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu dari mereka, hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kata Sauban, lalu Rasulullah menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal. Kemudian beliau bersabda, jika kalian melihatnya, maka bayatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Katsir menjelaskan hadis tersebut. Maksud hadis bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kehadirannya di akhir zaman munculnya dari arah timur, dan beliau dibayat di sisi Ka'bah, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis. Beliau juga menjelaskan yang dimaksud harta simpanan pada teks hadis adalah simpanan Ka'bah. 3 orang dari putra khalifah akan saling membunuh untuk memperebutkannya hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi dan beliau datang dari arah timur, bukan dari Sardab Samira sebagaimana dikatakan oleh orang bodoh dari kalangan Rafidah bahwa Al-Mahdi saat ini ada di tengah mereka. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bendera hitam yang dibawa Al-Mahdi. Beliau didukung oleh masyarakat dari timur, menegakkan kekuasaannya, memperkuat pasukannya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam, yang melambangkan kerendahan hati. Sebagaimana bendera Rasulullah SAW dahulu berwarna hitam, yang bernama Al-Uqab. Yang kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi termasuk golongan dari kami, Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam semalam. Hadis riwayat Ahmad. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna Allah memperbaikinya dalam semalam. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, artinya Allah menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya, setelah sebelumnya dia tidak seperti itu. Keterangan lain disampaikan Imam Ali Al-Qari, Allah memperbaikinya dalam semalam, artinya Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam waktu semalam, dalam satu waktu di malam itu, di mana para tokoh masyarakat sepakat untuk membayatnya sebagai khalifah. Yang ketiga, Imam Mahdi tidak tahu bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Sebelum dibayat sebagai Imam Mahdi, calon Imam Mahdi sama sekali tidak tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dulu Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah, dirinya tidak mengetahui akan menjadi Nabi. Kesimpulan ini disampaikan penulis kitab Hilyah Al-Bashar, Abdur Razak Al-Bitar. Dalam kitabnya, beliau menyatakan, dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam, menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan, sebelum waktu Allah mengendaki untuk mengeluarkannya di masyarakat. Kasus ini sejenis dengan apa yang dialami Nabi SAW. Makhluk paling mulia, beliau tidak tahu tentang risalah kenabiannya, hingga Jibril datang menemuinya di Gua Hira. Kemudian beliau kembali menegaskan, apabila Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah, kecuali setelah datangnya Jibril alaihissalam kepada beliau dan menyampaikan Iqra, maka lebih layak lagi yang terjadi pada Al-Mahdi Al-Muntazar. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya Al-Mahdi kecuali setelah Allah menghendaki untuk ditonjolkan di tengah umat. Dari beberapa keterangan yang kami sampaikan, bisa kita simpulkan
Yang pertama, Imam Mahdi keluar ketika terjadi perebutan harta di kota Mekah. Yang kedua, sebelum diangkat jadi Al-Mahdi, tidak ada satupun yang tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Yang ketiga, sebelumnya umat tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi. Kemudian Allah ilhamkan mereka untuk membayat Al-Mahdi. Yang keempat, beliau menaklukkan Mekah bersama pasukannya dari arah timur dan kemudian dibayat di Masjidil Haram. Allahu a'lamu bissawab.